Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya yang istiqomah dalam mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, zaman sekarang minuman keras atau alkohol banyak dianggap sebagai hal biasa. Banyak orang meminumnya hanya karena ingin terlihat gaul, ingin coba-coba atau menghilangkan stres. Padahal minuman keras dalam Islam bukan hanya hal yang dibenci, tapi sepenuhnya diharamkan karena membawa banyak kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan undian panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan." Ayat ini jelas menyatakan bahwa minuman keras adalah perbuatan setan yang hanya akan merusak kehidupan kita. Minuman keras tidak hanya berdampak pada tubuh, tetapi juga merusak akal. Padahal akal adalah anugerah yang membedakan manusia dari hewan. Jika akal rusak, manusia bisa melakukan apapun tanpa pertimbangan. Hadirin sekalian, banyak sekali kejahatan yang berasal dari minuman keras. Berita di televisi dan media menunjukkan perkelahian, pencurian, pemerkosaan, perzinahan, kecelakaan, bahkan pembunuhan terjadi karena pelakunya mabuk. Orang yang mabuk tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Maka betapa tepatnya Rasulullah SAW bersabda, "Segala sesuatu yang memabukkan adalah haram." Hadis riwayat Muslim. Coba renungkan, jika ada makanan yang hanya sedikit beracun saja kita tidak mau memakannya. Mengapa ada orang meminum sesuatu yang jelas merusak akal, hati, dan tubuh? Ma'asyiral muslim yang berbahagia, Islam mengharamkan minuman keras bukan untuk membatasi kebebasan manusia, tetapi justru untuk menjaga kehormatan, keselamatan, dan kesehatan kita. Minuman keras tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga merusak keluarga dan masyarakat. Anak-anak bisa kehilangan orang tua, keluarga menjadi berantakan, dan masyarakat menjadi tidak aman karena ulah peminum minuman keras. Karena itu sebagai umat Islam, kita tidak hanya wajib tidak meminumnya, tetapi juga tidak menjual, tidak mendukung, dan tidak membantu penggunanya dalam bentuk apapun. Rasulullah SAW melaknat 10 golongan yang berhubungan dengan khamar, termasuk yang membuat, mengantarkan, dan menjual. Artinya semua pihak yang ikut membiarkan atau mendukung penyebaran minuman keras ikut berdosa. Hadirin yang mulia, mari kita jaga diri, keluarga, dan terutama generasi muda kita dari pengaruh minuman keras dengan cara memperkuat iman, memperbanyak ibadah, mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, dan memilih pergaulan yang baik. Jangan biarkan diri kita atau anak-anak kita menjadi korban godaan dunia yang menjerumuskan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari perbuatan maksiat, memberi kekuatan untuk menjauhi yang haram, serta meneguhkan hati kita dalam ketaatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.